Pada saat 2018 kita awal beli kain 5 meteran, kurang lebih 4 warna, jadi sekitar 20 meter. 20 meter harga kainnya sekitar 30.000 per meter. Ya kalau dibilang pada saat itu awal merintis tahun 2018 pernah rugi puluhan juta. Market Indonesia untuk fashion muslim, saya pernah baca kira-kira sekitar 280 triliun per tahun nilainya. Jadi tergantung kita mau ambil berapa persennya. Jadi visinya salah satunya pengennya itu kita memperkenalkan anak perempuan berhijab sejak kecil supaya dia terbiasa ketika nanti dewasa dia sudah tidak asing dengan kebiasaan untuk memakai hijab. Gitu. Jadi ada nilai spiritualnya memang pada saat kita mencetuskan ide ini. Pada saat itu salah satunya yang membuat saya sampai hari ini tidak mau berhutang, Mas. Ya mungkin menurut saya ya, kalau tidak utang bank tidak bisa itu keliru. Sebenarnya uang itu beredar di sekitar kita banyak. Dan orang tua berpesan ketika kamu nanti usaha, jangan sekali-kali berhutang. Akhirnya itu seperti jadi anchor gitu dalam pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Ahmad Hasan Jainuri, sering dipanggil Hasan. Saya owner dari Sahia Hijab Indonesia. Brandnya adalah Sahia Servantina. Lokasinya ada di Desa Selopuro, Dusun Seribuak, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Hari ini saya usia 30 tahun. Kami awalnya berfokus pada produksi gamis anak. Cuman pada hari ini kita sudah mengembangkan untuk ke couple dengan ibu, terus ada kaos anak juga. Awal inspirasinya sebenarnya dari pertama kali kelahiran anak saya. Yang pertama namanya Mekadina Sahia Hasan. Nama anak pertama itu nama tengahnya dia dan artinya itu sahih atau benar. Nah, di saat kelahiran itu mencari hijab pada saat itu tahun 2018 buat baby itu lumayan susah. Kami pada saat itu membeli produk. Dan ketika membeli ada ketertarikan dari saya terutama, iseng gitu bilang ke istri gimana kalau kita buat aja, karena kalau beli kan PO waktu itu Mas, jadi lumayan susah nyarinya. Terus akhirnya istri setuju, ya mulai belum ada 1 bulan masih merah itu kita berdua. Pertama kali kita menuju ke pasar Klewer, terus setelah itu ada di Beteng dan di sebelahnya. Jadi sambil muter kepanasan, anak rewel ya menyusui dan lain sebagainya, pada saat itu sudah dilalui. Saya sebenarnya di bidang konstruksi, jadi saya adalah kontraktor swasta, mengerjakan klinik, rumah, dan bangunan-bangunan komersil lainnya, gudang dan seperti itu. Dan ada juga di bidang properti, itu background saya karena memang saya adalah sarjana teknik sipil, tetapi karena ada opportunity, peluang yang kemudian hadir ketika dari cuman iseng itu, alhamdulillah bisa berkembang dan bahkan jumlah karyawannya malah melebihi usaha utama saya. Qadarullah, Allah pertemukan dengan istri saya yang sekarang dan ternyata orangnya juga tertarik di bidang fashion. Jadi memang sebelum menikah sudah ada cita-cita dari pribadi saya. Kalau ditanya teman gitu, istri nanti mau kerja, saya izinkan kerja tapi usahanya di bidang garment dan akan saya buatkan usaha untuk itu. Dia juga setuju, akhirnya dimulai pertama kali ketika melihat ide anak kami dipakaikan jilbab dan terlihat menurut kami sangat lucu dan menggugah emosi, akhirnya kita putuskan ini mungkin bisa kita seriusi. Awalnya 2018 cuman dikelola istri sendiri, dari awal berdiri cuman 1 paket ya, seminggu itu baru laku 1 paket, terus kemudian berlanjut jadi sehari 1 paket, terus akhirnya sehari bisa puluhan. Dan di saat itu sudah mulai meng-hire orang yang awalnya sendirian, istri mulai ada karyawan 1, 2, 3, 2018, terus 2019 mulai naik. Di situ saya sudah ikut andil, cuman belum secara struktural perusahaan, saya belum masuk resmi. Tahun 2020 itu saya baru masuk secara resmi. Pembagiannya kalau istri adalah di bidang desain yang melakukan quality control terhadap produk. Nah, saya di bidang riset, terus pengembangan SDM, terus infrastruktur dan sistem dan yang lain-lain. Pada saat 2018
Kita awal beli kain 5 meteran, kurang lebih 4 warna, jadi sekitar 20 meter. 20 meter harga kainnya sekitar 30.000 per meter. Jadi kebetulan teman-teman juga support, terutama yang punya anak perempuan, itu support untuk beli gamis atau baju anak perempuan kami. Dari teman terus akhirnya merambah tetangga dan mulai teman yang luar kota, terus ada repeat order begitu, terus akhirnya mulai tergabung di marketplace. Sampai sekarang kira-kira per hari sekitar 2.000 sampai 2.500 pieces tergantung model. Kadang terbagi cuma 2 model, terkadang bisa 4 model, tergantung dari rilisnya itu atau kloternya itu, kloter produksi yang keberapa gitu. Kadang ada yang produksi lama tapi diproduksi lagi karena memang barangnya ada permintaan tapi sudah habis. Ya alhamdulillah sudah lapor pajak, sudah PKP juga. Untuk naik di situ kita menarget pertumbuhan setiap tahun memang di angka 25 sampai 35%. Jadi memang kita dipaksa untuk teman-teman tim marketing terutama membuat rencana strategis untuk per tahun itu kita bisa naik di 25 sampai 35%. Harapannya, cuman memang terkadang itu akan terkendala dengan makroekonomi mulai tidak stabil dan yang mungkin paling terdampak adalah di bidang fashion atau tekstil untuk di Indonesia hari ini. Kalau paling banyak sehari di Lebaran mungkin ya, tapi kan cuman sehari itu aja peaknya. Biasanya di waktu tanggal kembar, waktu Lebaran. Itu kan promo besar-besaran ya, marketplace. Cuman sehari itu aja. Setelah itu kan mulai normal. Sebenarnya bisnis itu menurut saya seperti karya seni ya. Tetapi ada pondasi-pondasinya yang sama. Apapun bisnisnya pasti ada pondasi yang sama, kira-kira ada 4 hal. Yang pertama ada marketing, terus ada keuangan yang sehat, operasional, sama SDM atau human capital atau HR. Dan 4 pondasi itu kalau kita bisa kuasai, usahanya apapun, barangnya apapun, seharusnya kita bisa untuk beradaptasi. Memang dari dunia properti menuju ke tekstil sangat jauh ya, tidak ada hubungannya. Tapi keduanya juga memerlukan sentuhan detail. Di properti kita juga setiap minggu 2 atau 3 kali ke lapangan untuk cek langsung spek yang sudah kita gambar, kita rencanakan memang benar-benar dilaksanakan. Seperti harinya di sini cuma beda material. Kalau di properti yang kita pegang mungkin semen, batu, kerikil ya, besi. Kalau yang di tekstil yang kita pegang ya bahan material berkaitan dengan kain. Sebenarnya di Indonesia ini sangat menarik karena pada faktanya Indonesia menjadi target marketnya negara lain ya, terutama RRC yang hari ini mulai banyak yang protes ya terkait dengan kebijakan impor dari RRC karena memang harga kalau kita bisa head to head kan dengan yang sekarang kita sudah pasti kalah harga. Jadi market Indonesia untuk fashion muslim, saya pernah baca kira-kira sekitar 280 triliun per tahun nilainya. Jadi tergantung kita mau ambil berapa persennya. Ada beberapa market tertentu memang yang itu tidak terpengaruh terhadap harga. Ada juga yang terpengaruh terhadap harga. Tapi secara kuantiti memang yang terpengaruh terhadap harga itu lumayan banyak. Nilainya besar dan itu menurut saya mayoritas. Kita bertahan sebagai brand lokal yang memang mempertahankan merek. Jadi kita tidak terpengaruh ikut-ikutan dengan harga yang murah. Kita mempertahankan kualitas supaya customer itu bisa mendapatkan value dari produk yang kita buat. Bisnis itu tidak terlepas dari momentum. Tahun 2019 di saat kita sudah mulai fokus di bisnis ini, kebetulan 2019 akhir Indonesia terkena dampak COVID. Pembelian melalui offline itu mulai dilarang karena ditutup kan. Nah pada saat itu bisnis online mulai naik. Nah di saat itulah memang bidang kita di online, jadi ya kita panen karena memang bisnis kita awalnya juga online gitu. Walaupun hari ini kita mulai membuka outlet offline ya, insya Allah dimulai di tahun depan kita sudah mulai buka. Sebenarnya kalau kita sadar ya pada saat COVID itu mayoritas orang uangnya ada, yang kebutuhannya itu tertahan. Misalkan setiap minggu mereka bisa hangout atau bisa keluar dengan keluarga, tapi terus tidak boleh. Artinya budget itu akhirnya tertahan dan mulai ada perubahan behavior customer. Seperti contoh misalkan yang dulunya bersepeda itu nggak begitu rame, tiba-tiba hype pada saat COVID.
baru pertama kali Indonesia beli sepeda, itu sepedanya sampai nggak ada di tempat distributor resminya. Itu pada saat COVID aja. Terus seperti contoh tanaman, itu mulai naik pada saat COVID, tapi selepas COVID nggak ada. Artinya fenomena-fenomena itu sebenarnya memperlihatkan kepada kita bukti sebenarnya orang-orang ini tidak kekurangan uang, hanya aktivitas mereka yang ditahan. Akhirnya mereka mulai iseng-iseng bingung, scroll-scroll HP di marketplace, beli yang seseorang sebenarnya nggak perlukan, karena memang ada promo. Jadi lebih banyak mereka dikuasai oleh emosinya. Di saat itulah kita fokuskan supaya uang itu bisa mengalir untuk dibelanjakan ke kebutuhan baju. Sebenarnya baju itu kebutuhan primer, kan sandang, pangan, papan, gitu kan. Kira-kira itu sih, dari alamiah datang sendiri. Untuk uji coba awal-awal sering, terutama penjahit ya. Gagal produksi awal-awal menurut kami kalau 10 roll, 1 roll harga 3,5 juta kali 10, 35 juta. Semua gagal produksi kan lumayan membuat miris ya, karena baru awal kok sudah gagal. Artinya gagal itu sudah nggak mungkin bisa dijual. Tapi karena memang kita terus menganggap itu sebagai tantangan, kalau kita sekolah dulu bayar SPP, tapi kalau orang usaha ya bayarnya dengan cara rugi, kira-kira gitu. Jadi kalau kita rugi, anggap kita masih sekolah. Kita perlu naikkan pengalaman, naikkan literasi kita tentang dunia bisnis, apalagi bidang yang kita pegang. Akhirnya kita jadi naik kelas. Kalau sudah naik kelas kan akhirnya insya Allah bisa lulus. Harapannya kan begitu. Dukanya kita pernah diciplak sama penjahit. Jadi penjahit itu mengira kita itu enak gitu kan. Kira-kira cuma datang kasih potongan, terus kita bawa hasilnya dan dijual dengan harga tertentu pada saat itu, dan beliau melihat ini mungkin peluang. Akhirnya produk kita diciplak 100%. Padahal kita sudah berteman lama ya, tapi cuman menurut saya hanya urusan perut tapi merusak segalanya. Tapi ya sudahlah, yang membekas itu kalau orang lain pun saya malah tidak masalah, tapi kebetulan yang melakukan kan teman sendiri. Jadi kayak wah, ternyata ya dunia terkadang tidak seperti yang kita inginkan selamanya. Terkadang ada beberapa sisi yang itu jauh dari yang kita inginkan dan kita harus siap terhadap itu. Ya kalau dibilang pada saat itu awal merintis tahun 2018 pernah rugi puluhan juta. Pada saat itu lumayan besar ya 2018 puluhan juta, karena memang saya usahanya belum settle. Bahkan 2018 saya rumah pribadi aja belum punya. Kontraktor tapi tidak punya rumah pribadi. Betul, ya unik. Jadi karena swasta, modal yang diperlukan itu sistem kepercayaan sama skill ya, skill bisa menggambar. Akhirnya customer percaya, jadi customer kasih DP, padahal bangunannya belum dimulai pembangunan. Nah, dari uang DP itulah akhirnya mulai bisa berkembang, termasuk pengembangan dari Sahia ini. Dari DP-DP customer itu saya mulai injek 100 juta untuk beli mesin, untuk beli kain, dan di tahun 2018 itu bisa kembali dengan cepat sih. Modal itu bisa kembali dalam hitungan bulan. Ada dua sisi yang berbeda ya menurut saya. Dunia kontraktor itu walaupun kita sudah berhati-hati begitu, tapi ada aja mesti yang masih berhubungan dengan abu-abu. Jadi harapan saya, doa saya itu termasuk doa istri saya, memang mungkin suatu saat bisa mulai dikurangkan untuk aktivitas di kontraktor, jadi kita bisa lebih fokus di dunia fashion gitu. Kontraktor properti pasti berkaitan dengan birokrasi. Sebenarnya birokrasi di semua pun juga mengalami, tapi seperti sudah menjadi hal umum kalau itu bidangnya adalah kontraktor atau properti. Walaupun saya sendiri tidak pernah mau ya terlibat di kontraktor pemerintah, tetapi di swasta pun ya ada, tapi tidak banyak. Terutama kalau fashion yang sedang dijalankan ini adalah berkaitan dengan gamis anak. Jadi visinya salah satunya pengennya itu kita memperkenalkan anak perempuan berhijab sejak kecil supaya dia terbiasa ketika nanti dewasa dia sudah tidak asing dengan kebiasaan untuk memakai hijab gitu. Jadi ada nilai spiritualnya memang pada saat kita mencetuskan ide ini. Kalau kita melihat orang tua itu sebenarnya dulu bisnisnya ada juga jual kain, tetapi kain batik, ada gorden, jadi berbagai macam, cuman ya kecil. Jadi sebenarnya tekstil itu bukan hal yang baru bagi saya. Dari kecil saya sudah sering melihat kain, megang, ya walaupun tidak apal jenisnya.
Tetapi ya hari ini salesnya kalau dibilang sangat berbeda. Mungkin hanya satu aja mungkin yang masih seirama dengan kita. Tapi kalau yang lain itu sudah sendiri. Orang tua sering menanamkan mindset bahwa kalau bisa kerja itu bisa memberi manfaat banyak orang. Dan kebetulan saya anak laki-laki satu-satunya, saya diberi amanah untuk tidak boleh kemana-mana, hanya boleh di kota Ngawi yang kecil ini. Padahal saya di kuliah termasuk alhamdulillah orang yang berprestasi, mahasiswa berprestasi, lulusan terbaik UMS. Tetapi itu semua tidak berguna karena ijazah juga tidak dipakai. Jadi nilai-nilai itu yang orang tua selalu ajarkan bahwa bisa memberi manfaat banyak orang. Dan alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 6 tahun, 7 tahun ini dari karyawan nol karyawan, saya sudah di umur 30 tahun mau ke 31 sudah punya ratusan karyawan. Itu karena visinya ingin memberi manfaat banyak orang. Di sini kita juga ada kegiatan-kegiatan lainnya, terutama di saat semua orang hitung-hitungan tentang jam kerja, kita ada jam kerja khusus yang kita 2-3 jam kita khususkan untuk kajian. Jadi karyawan kita beri nutrisi spiritualnya supaya minimal kerja di sini juga tahu pengetahuan baru tentang keilmuan dinnya, keilmuan keislamannya. Terus yang kedua, kota kecil kebanyakan Mas dari orang Ngawi ketika sudah usia produktif itu pasti akan pindah ke kota yang lebih besar, minimal di kota Madiun atau Solo. Jadi jarang orang yang punya keterampilan di Ngawi akan stay di Ngawi, kecuali dia sudah pernah mungkin ke kota besar 2-3 tahun, 5 tahun begitu kembali. Jadi kita visinya itu supaya mereka kira-kira bisa mencari lapangan kerja lebih dekat, tidak usah harus keluar kota. Kita tidak pernah memaksa seseorang untuk seperti ini, enggak. Ya istilahnya menambah keilmuan tentang keislamannya dia sendiri. Dan itu bidang-bidang yang umum, bukan yang sangat spesifik begitu. Apa yang belum tercapai sebenarnya banyak, tapi mungkin salah satunya impian saya sebenarnya bukan dari segi omset ya. Tapi yang terpenting saya tadi pesan orang tua bisa memberi manfaat banyak orang, dan impiannya punya 10.000 karyawan di umur 40 tahun. Cuman itu harus bisa saya laksanakan dengan cara tidak berhutang 1%, 1 rupiah pun. Jadi mengandalkan dari kemampuan sendiri, keuangan sendiri. Itu impiannya. Cuman apakah nanti Allah akan izinkan atau tidak, Allahu a'lam. Terutama pengeluaran zakatnya ya. Banyak orang yang omsetnya besar, tapi dia itu mulai enggan mengeluarkan zakat karena nilainya juga besar. Kalau 10 miliar aja, zakatnya udah 250 juta. Jadi kan lakukan di situ? Saya lakukan setiap tahun. Titik terendahnya ketika itu gara-gara hutang bank. Pada saat itu salah satunya yang membuat saya sampai hari ini tidak mau berhutang, Mas. Mohon maaf, jadi karena hutangnya cukup banyak, akhirnya setiap hari adanya cekcok karena sudah jatuh tempo dan lain sebagainya. Di saat usaha, tidak semua orang bisa jamin keberlangsungannya, sustainable-nya, tetapi pihak bank tidak mau tahu, jadi tetap harus menagih pada tanggal itu. Itu di masa hampir kelulusan SMA. Itu yang membuat titik balik saya ketika SMA saya ada fasilitas mobil, ada fasilitas motor beberapa. Saya minta dijual semua dan saya memakai fasilitas yang mungkin orang nggak bisa bayangkan waktu kuliah. Bahwa saya siapa ketika di kota asal begitu. Itu titik terendah saya yang membuat akhirnya berubah. Harus diakui punya privilege tertentu, tetapi memang sejak awal, terutama waktu kuliah itu memang merubah segalanya. Saya kira waktu SMA saya juga nggak terlalu malas-malasan, tapi ternyata pada saat itu trennya kan semua harus masuk negeri. Ternyata saya tidak bisa masuk negeri, dan itu merubah segalanya. Di saat kuliah itulah, alhamdulillah walaupun orang tua mampu, tapi saya dapat beasiswa. Jadi mulai dari kuliah sampai hari ini, alhamdulillah sudah tidak pernah merepotkan orang tua, walaupun sebenarnya orang tua mampu. Bahkan ketika wisuda, orang tua itu kaget ya melihat tempat kos saya. Jadi tidak menyangka, artinya orang tua itu mampu ngekoskan yang lebih baik, tapi memang saya tidak ingin merepotkan. Jadi ya dari uang beasiswa, uang bulanan yang sebenarnya mungkin 1 bulan itu seharusnya sudah ditransfer, saya biasa sampai lebih. Jadi menghemat banget, berat, tapi memang sudah menjadi
niat saya bahwa saya nggak boleh seperti ini terus. Saya harus mencoba hidup dengan cara yang baru, dengan situasi yang baru. Karena kedepannya kuliah cuma 4 tahun, setelahnya saya harus pikir sendiri bagaimana saya menghidupi saya sendiri, menghidupi istri dan anak-anak. Tidak boleh tergantung terhadap orang tua. Itu yang membuat saya harus, ya mau nggak mau, pilihannya cuma itu, berubah. Alhamdulillah Allah mudahkan, gitu kira-kira. Ya, anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang tentunya itu amanah yang dititipkan kepada kita. Bukan anak yang mau punya orang tua seperti kita, tapi kebalikannya ya, kita mau punya anak. Dan kalaupun anak itu bisa pilih, mungkin dia nggak akan milih orang tua seperti kita, akan milih yang lebih bagus, yang lebih pintar, yang lebih kaya. Sayangnya dia tidak bisa pilih, tapi kita yang meminta kepada Allah untuk diberikan anak. Makanya bagaimana kita akan rawat dia, akan kita jaga sampai mati dan sebaik-baiknya. Ya mungkin menurut saya ya, kalau tidak utang bank tidak bisa itu keliru. Sebenarnya uang itu beredar di sekitar kita banyak. Cuman bagaimana kita memanfaatkan privilege uang itu. Misalkan contoh kalau di properti, kita nggak punya uang, kita bisa kerjasama dengan yang punya lahan. Itu kan juga uang, cuma bentuknya adalah lahan. Jadi kita tidak terkejar oleh jatuh tempo. Nah kebetulan kalau di hijab ini, dia seperti saya cerita di awal, dia dibantu oleh cash flow di dunia kontraktor saya waktu di tahun 2018-2019. Jadi ketika orang-orang deal dengan desain dan dibangun, orang-orang kan DP. Saya terima DP cukup lumayan banyak. Walaupun pada akhirnya DP akan dibelanjakan untuk material, tetapi kan material kita bisa tempo 1 bulan. Akhirnya uang itu minimal mengendap di kita sekitar 1-3 bulan. Untuk nanti bisa dilepas lagi. Pada saat kita sudah dilepas, kita sudah progres tahap berikutnya, sudah dibayar lagi. Nah begitu terus. Jadi akhirnya itulah yang membuat uang saya pakai untuk putar lagi di bisnis yang baru. Jadi akhirnya kita nggak memerlukan suntikan dana dari luar. Sampai hari ini 1 rupiah pun tidak pernah. Sudah menjadi tekad, insya Allah kalau Allah mudahkan itu semua bisa terwujud. Yang terutama trauma di masa saya masih SMA itu terngiang-ngiang banget. Dan pada saat itu alhamdulillah bisa lunas. Ketika saya menjelang kuliah itu bisa lunas. Dan orang tua berpesan ketika kamu nanti usaha jangan sekali-kali berhutang. Akhirnya itu seperti jadi anchor gitu dalam pikiran. Terus kayak jadi saya harus bisa tanpa harus mengandalkan utang dari luar. Kalaupun terpaksa kita bisa pakai skema per project misalkan mas. Kerjasama misalkan 1 model baju kita nggak ada uang untuk beli kainnya. Per project ini kita tawarkan ke teman-teman kita yang mungkin lebih punya suntikan dana. Terus nanti kita bisa bagi hasil. Tetapi hal itu pun juga belum pernah saya lakukan. Mungkin tapi bisa dilakukan bagi yang sudah memang sangat memerlukan suntikan dana pada saat itu. Kalau teman-teman lain, saya suntik mungkin sering. Tapi kalau saya, alhamdulillah masih Allah mudahkan untuk diberi kelonggaran dari segi permodalan. Buat teman-teman, jika masih memulai bisnis atau sedang dalam posisi kesulitan dalam mengelola bisnis, tetap harus merendah di hadapan Allah. Makanya kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu supaya kita ingat bahwa tujuan kita sebenarnya adalah beribadah, bukan untuk mencari dunia. Dunia itu hanya sebagai wasilah perantara kita untuk meraih ridhonya Allah. Jika dunia itu akan membuat kita menjadi lebih susah nantinya, alangkah lebih baiknya mulai ditinggalkan. Jadi serendah-rendah apapun tetap kita harus merendah, setinggi-tinggi apapun kita tetap harus merendah di hadapan Allah. Insya Allah kalau Allah ridhoi, apa yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Saya Wahyu Ahmad Hasan Jainuri, sering dipanggil Hasan, dari owner Sahia Hijab Indonesia. Brandnya adalah Sahia Servantina di Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.